Oke, psikologi kewirausahaan. Note 2 kata kunci. Psikologi dan kewirausahaan, oke? Jadi mindset kalian tidak hanya sekedar kewirausahaan aja, tetapi ada psikologinya. Itu dulu pertama, ya. Ini memang materinya dari Bu Laila ya. Nah, kegiatan pembelajarannya sama, ini ada referensi-referensi, tapi referensi ini bisa kalian, ini bisa kelihatan clear nggak di kalian untuk ininya? Karena saya pakai PDF ini, nggak pakai PPT. Kelihatan, Clear, Pak. Clear. Pak. Ininya ya, sip, thank you. Ini referensinya, referensi-referensi yang bisa kalian gunakan. Kemudian untuk evaluasinya seperti ini, teman-teman. Nah, sebelumnya memang tidak ada kuis, tapi sekarang kita akan ada kuis. Kuisnya gampang banget kok. Nah, kuisnya itu nanti kalian bisa akses setelah mata kuliah ini. Oke? Kalau belum terbuka di Bella karena masalah teknis, nanti dihubungi aja. Saya tolong diinfo. Examnya kita, ujiannya itu 50%, kuisnya 10%, kemudian tugasnya 40%. Oke? Introduction. Oke. Kenapa kok wirausaha? Ternyata sensus penduduk di tahun 2020, rekan-rekan, komposisi penduduk Indonesia sekarang coba kalian baca dari sini. Dipenuhi oleh gen apa? Kalau dari sini. Gen Z. Gen Z. Lebih banyak tapi kayak Gen Z sama milenial itu hampir imbang gitu loh, Pak. Betul. Gen Z dan milenial hampir imbang. Nah, Gen Z, milenial, dan apa yang mengikuti? Gen X. Gen X. Yang sudah ketinggalan siapa? Baby boomer dan yang itu. Pre-boomer. Pre sama baby boomer. Ya, terus Gen Z. Kayak gitu. Nah, untuk kedepannya, ketika kalian akan membuat suatu bisnis, tertentu gitu ya, kalian harus membuat bisnis yang secara produknya, secara barang dan jasa itu harus sustain dari zaman ke zaman. Sekarang saya tanya, apa perusahaan besar yang tidak bertahan, yang awalnya bertahan tapi tidak bertahan pada sekarang? Oh, contohnya. Coca-Cola mungkin, Pak. Coca-Cola sampai sekarang masih bertahan. Enggak, maksudnya kan cuma berkurang gitu loh, Pak. Berkurang jauh drastis. Betul, tapi yang benar-benar yang KO banget. Oh, contohnya. Nokia. Betul, Nokia. 7up, Pak. 7up. 7up. Nah, Novia lagi. Nokia itu yang paling kelihatan banget. Nokia, pada saat kalian mungkin masih main-mainan mobil-mobilan atau boneka-bonekaan di zamannya kami, orang yang pegang Nokia itu, wow, udah selevel iPhone sekarang. Zaman itu. Tapi kalau kalian baca, wah ini saya rekam terus saya posting di YouTube, kira-kira kalau Nokia dengar ini, dia kasih AdSense nggak ya? Ini kan promosi juga ya harusnya ya. Wow. Kasih diblokir mungkin, Pak. Diblokir malah videonya. Nah, tapi kalau kalian baca sejarahnya Nokia itu, pada saat dia ditawari Android, dia nggak mau. Dia masih mempertahankan apa ya? Symbian-nya. Iya kan? OS Symbian-nya. Wah, bangga deh. Wah, Symbian-ku ini nggak akan lekang oleh zaman. Mateng. KO kan akhirnya dia. Nah, itu yang terjadi. Kemudian, ada satu perusahaan sarung. Sarung tahu ya? Sekarang saya tanya, Cornelius, Dandi, kalau tak minta pakai sarung, kamu masih oke nggak? Stylish nggak? Dan gimana menurut Dandi? Dandi? Tak zaman, Pak, katanya. Ada di chat. Oh, di chat ya? Di chat, Pak. Di chat. Gak zaman. Oke, gak zaman. Nah, kalian bayangkan ke mall pakai sarungan. Keren nggak? Zaman dulu mungkin oke, gitu kan? Tapi zaman sekarang nggak. Nah, ada satu perusahaan yang dia itu merupakan market leader-nya sarung. Kayak gitu. Tapi, ditanya dong, di wawancara, oke, kalian market leader sarung. Tapi sudah dipertimbangkan nggak 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bisnis kalian seperti apa? Dengan kondisi kayak gini, komposisi penduduk Indonesia seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi dengan bisnisnya? Sekarang dia market leader, tapi ketika dia tidak berinovasi, apa yang terjadi? Mati dia.
Pasti kan? Iya toh. Sekarang kan tipikal bajunya apa? Makin lama makin Terbuka, Pak. Sobek-sobek. makin Terbuka. sobek-sobek, makin habis, makin pokoknya makin natural lah istilahnya, kok istilah fashion ya, makin nature, back to nature. Saya juga bingung back to nature to piye ya. Nah, ketika kita nggak bisa menyesuaikan itu, otomatis kita tidak bisa menyesuaikan dengan pasar kita tuh siapa, kita akan mati. Itulah sebabnya saya pun dengan menyesuaikan dengan pasar kalian, pasar savvy tech seperti ini, dengan sangat terpaksa tadi malam saya membuat TikTok. Karena proses bisnis pun, proses marketing pun, itu sudah lebih efektif menggunakan TikTok daripada menggunakan bayar iklan di televisi. Kalian bayangkan, bayar iklan di televisi ku piro? Mahal. Kalian promosi di TikTok piro? Gratis. Tanpa AdSense. Iya kan? Kalau perusahaan nggak bisa menyesuaikan itu akan mati. Oke? Kenapa kewirausahaan? Nah, ini karena kelemahannya, karena saya nggak pakai PPT, dia jadi numpuk ya. Gitu. Data dari BPS tahun 2019, teman-teman, jumlah pengangguran di Indonesia itu senilai angka itu. 5 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia. Kita nggak usah ngomong tentang pengangguran di tahun 2019 yang sebanyak ini. Kalian bisa bayangin nggak, di tahun 2019 itu, angkanya seperti ini. 2020, kena COVID. Kia apa? See? Yang paling mengkhawatirkan, tolong yang ini, teman-teman. Meningkat pengangguran lulusan universitas. Kalian kalau misalnya udah lulus, yakin dapat kerja. IPK 3,5 di sini ada? Yang 3,5? Angkat tangan. Tania. Tan, pasti dapat kerja, Tan? Kalau saya sih sebelumnya sempat part-time sih, Pak. Ada tujuan kembali lagi. Oke, good. Nah, ini gambarannya. Kita lagi nyari, kebetulan saya menghandle headhunting untuk itu ya, HRD. Kita lagi nyari HRD, staff HRD. Pada saat kita job posting kayak gitu ya, pada saat kita ini, kalian tahu yang melamar berapa? Ada sekitar 50 lamaran dalam 1 hari. Kita cari sales. Pada saat postingan itu, ada sekitar 90-an CV yang masuk dalam 1 hari. Tapi yang lolos seleksi berkas ya teman-teman ya, tebak berapa persen? Cuma 5 mungkin, Pak. Berapa? 5. Kurang lebih 10% doang. Jadi kurang lebih waktu itu kita survei sekitar 10-15 orang top. Kayak gitu. Nah, terus yang lain gimana? Ya nggak lolos. Karena apa? Karena banyak hal. Kualifikasinya nggak cocok dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bukan lapangan pekerjaan yang kurang, teman-teman. Sekali lagi, bukan lapangan pekerjaan yang kurang. Lapangan pekerjaan itu banyak, Paul. Nggak percaya? Tak tunjukin. Supaya kalian ini. Mana ya? WhatsApp. Pak Kandi. Apa? Tapi kan meskipun peluang lowongan kerjanya banyak, tapi lebih ke ini nggak sih, Pak? Lebih ke cocok-cocokan sama individu nggak sih, Pak? Misalnya saya ini pengennya ngincar ke staf HRD, tapi peluang ke staf HRD ini kan mungkin kayak 10, tapi sing ngikut kayak 500 orang gitu. Pertanyaan bagus. Memang seperti itu. Makanya sebagai fresh graduate, saran saya kalau kalian tidak mau berbisnis, tapi saya sarankan kalian berbisnis, jangan dulu terlalu idealis untuk memilih pekerjaan yang cocok dengan kalian. Aku pengen HRD, aku harus jadi HRD. Oh, itu masih lebih untung ya. Soal job position ya. Ada yang gila ya teman-teman ya. Saya pengen jadi HRD, tapi saya lulusan dari universitas terkenal, IPK saya bagus, saya mau digaji 7 juta. Gila. 7 juta, bro. Baru lulus.
Lihat. Ini semoga kelihatan. Ini di sini. Ini semuanya kalian tahu apa? Info lowongan pekerjaan. Semuanya. Kebetulan kan saya gabung di info lowongan pekerjaan Surabaya kan. Satu hari itu bisa kasih 40-an sampai 50-an, teman-teman. Tapi pada saat komen itu ya, komen di ini ya, di mana namanya di grup itu, Bung, ngawur. Ini percakapannya di grup. Bro, gaji pekerjaan sing gampang, gaji sing gede mana ya? Pokoknya pakai bahasa Surabaya. Saya kan nggak bisa bahasa Surabaya ya. Pokoknya ngono, gitu teman-teman. Nah, itulah yang menyebabkan sebenarnya pengangguran kita tinggi. Idealisme kita, kita tidak mau untuk menurunkan ego kita untuk bekerja pekerjaan apapun yang ada. Kemudian gengsinya kita, kayak gitu. Alah, masa aku lulusan S1 tapi aku mau kerja sebagai sales? Ada lo yang ngomong kayak gitu. Alah, aku lulusan S1 masa aku menjadi admin? Itu yang menyebabkan pengangguran lulusan universitas. Data ini berbicara, teman-teman. Clear ya? Nah, karena ada data ini, makanya wirausahaan ini dituntut untuk ayo. Kalau kalian memang tidak mau menjadi pekerja, ya jadilah wirausaha. Tetapi ketika kita mau menjadi wirausaha, gitu kan? Nah, di setiap negara itu punya standar, teman-teman. Berapa idealnya wirausaha di satu negara? Idealnya itu 4% sampai 6% dari total jumlah penduduk Indonesia. Dari total jumlah penduduk suatu negara, kayak gitu. Nah, Indonesia itu kan sekitar 250 juta penduduk, ya kan? Entrepreneur-nya itu hanya 3% menurut BPS Agustus tahun 2018. Artinya ada berapa orang kira-kira penduduk Indonesia yang wirausaha? 3 kali 250.000. Cuma 75.000 ya? Atau 7.500.000. Nah, cuma sedikit sekali. Kenapa kok misalnya dituntut untuk menjadi wirausaha, tapi tidak bisa? Itu sebenarnya karena mindset. Alasan orang, kalau misalnya dia mau berbisnis, dia tidak mau buka bisnisnya, dia bilangnya apa? Aku nggak bisa berbisnis. Karena apa? Mostly, kebanyakan orang dari kita. Antara tidak mau berusaha sama uang sih, Pak. Antara tidak mau berusaha atau uang. Takut rugi. Iya, Alasan modal, Pak. Takut rugi, Pak. modal. Kebanyakan kalau kalian survei ke teman-teman kalian, kenapa kok kamu nggak mau running bisnis sendiri? Aku mau ngumpulin modal dulu, bro. Kan ngomongnya kayak gitu. Sebenarnya kalau ngomongin tentang modal, itu hanya soal mindset. Kenapa? Karena kalian sebenarnya bisa bikin proposal. Bisa bikin bisnis plan. Terus kalian presentasi ke bank. Kalian cari investor. Kalian ikut kompetisi. Kayak Wismilak itu kan ada kompetisi, itu kan, entrepreneur, toh? Kayak gitu. Kalian carilah investor, bisa. Kayak gitu, atau pemodal. Makanya saya sarankan, pada saat kalian belajar tentang psikologi KWU ini, kalian sambil nonton startup. Tahu startup ya? Ngerti? Sudah nonton itu? Pak, ini langsung saya boleh bertanya nggak, Pak? Apa? Misalnya kita anggap aja cari investor gitu, Pak. Tapi kan chance semakin kayak beban nggak sih, Pak? Antara lancar, ya syukur, gagal itu lah jadi beban sing buat ngajukno nggak sih, Pak? Ya sekarang kamu kerja di perusahaan pun kan kamu akan juga gambling di situ. Kamu bisa bekerja atau kamu tidak bisa bekerja juga. Kan sama aja sebenarnya. Nah, makanya kalau bikin bisnis plan itu harus, ketika kamu bikin bisnis proposal, ya kamu jangan cuma bikin bisnis yang asal-asalan. Maksudnya benar-benar kamu hitung sampai ke risknya. Resikonya gimana? Proyeksinya gimana? Nah, proyeksi di sini bukan hanya proyeksi keuangan loh ya. Proyeksi tentang ekspansi bisnismu. Proyeksi tentang produkmu. Masih laku nggak 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Kayak tadi, sarung itu. Sarungmu itu 5 tahun ke depan masih laku nggak? Kalau misalnya nggak laku, gimana caranya? Sama kayak si Seodalmi bilang, kayak gitu. DE kan mau menciptakan yang alat
alat untuk penglihatan tuh, terus ditentang sama si sopo jenangnya itu. Siapa itu? Tuh, lali aku. Apa itu investor itu? Siapa lah? Saya nggak nonton, Mbak. Ju Kyung. Jipyong. Oh, Ji Pyong. Ya, si Ji Pyong. Walah. Iki film dah, Pak. Drama Korea. Film Korea. Oke, saya bukan pecinta drama Korea, Pak. Oh, saya nggak pecinta Korea juga, teman-teman. Saya kalau mau melihat itu film itu, apalagi yang 6 dosan itu, ya Allah, cowok kok dikit-dikit nangis. Astaga. Oke, tapi bagus ininya proses bisnisnya. Nah, dia bilang, loh, kamu mau bikin perusahaan untuk perusahaan ini untuk mata, pakai yang AI-nya itu, artificial intelligence di mata itu, 10 tahun ke depan gimana progresnya? 5 tahun ke depan gimana? Xiaodalmi bilang gini, ya nggak apa-apa, memang penggunanya, usernya tuh sedikit, tetapi ini bisa bermanfaat. Nah, ketika bisa bermanfaat, itu kan bisa banyak usernya. Tapi dikembalikan lagi, si investor ini ngomong, loh iya, memang bermanfaat, tapi seberapa banyak? Karena kita ngomongin tentang profit, nggak hanya ngomongin tentang kebermanfaatannya. Kayak gitu. Nah, jadi ketika kalian akan bikin bisnis, gimana next-nya? Nah, itu harus dikalkulasi semuanya. Baru investor bisa oke ke kalian. Bank bisa oke ke kalian. Loh Pak, tapi apakah suatu bisnis itu harus butuh modal uang? Maksudnya capital yang besar? Nggak butuh. Nggak perlu. Nanti kita akan lihat ya di situ. Jadi kuncinya sebenarnya itu adalah mindset. Nah, memang yang harus ditekankan di sini adalah kadang ada orang-orang yang cocok entrepreneur-nya itu membuat produk. Tapi ada orang-orang yang cocok entrepreneur-nya itu jasa. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian itu nggak bisa jualan produk. Atau kalian nggak bisa jualan produk. Saya jujur aja, saya nggak bisa kalau tentang produk. Lucy bisa. Istri saya. Dia bisa untuk dia rohnya memang entrepreneur produk dia. Kalau saya lebih pada entrepreneur jasa. Jadi kayak jasa headhunting, kemudian psikologi, kemudian untuk training. Makanya kita punya 2 bisnis model yang berbeda. Kalau dia lebih pada produk, kalau saya lebih pada jasa bisnisnya kita. Kayak gitu. Nah, teman-teman juga jangan khawatir, misalnya nih, kalian nggak bisa untuk jualan, atau kalian nggak akan jadi psikolog, tapi kalian bisa menghasilkan suatu produk kayak gitu. Itu yang bisa kalian jual. Yang penting benar-benar bikin usaha. Nah, teman-teman, pause bentar ya, soalnya Bu Desa telepon. Bentar ya. Bu Desa. Halo, Bu. Oh, ya Bu, sorry Bu, di-admit ya. Iya, sudah masuk. Iya, Bu. I'm sorry. Oke, thank you. Yo, thank you. Astaga. Supervisorku itu gak admit, ya ampun. Oke, ya gitu teman-teman. Nah, itulah kenapa wirausaha ini sangat diperlukan. Karena selain kesempatan kerja berkurang, kemudian tingkat penganggurannya tinggi, gitu ya. Kalian juga bisa untuk menjadi wirausahaan, gitu. Oke, next. Nah, kebanyakan orang kalau lulus pengen jadi apa? Mostly kita karyawan, benar nggak? Oke. Kalau menurut Robert Kiyosaki, ada 4 sumber pendapatan yang bisa kalian dapatkan. 4 sumber penghasilan. Yang pertama, karyawan. Ya jelas, karyawan tiap bulan pasti dapat, kayak gitu ya. Kuadran kiri, kuadran kanan. Kalau kalian punya bisnis sendiri, kalian namanya apa? Business owner. Oke? Business owner. Kemudian, kalau kalian bekerja tanpa terikat atau kalian punya keterampilan tertentu, kemampuan tertentu, itu kalian adalah para profesional atau yang namanya self-employed. Contohnya apa? Profesional dan self-employed ini. Pojok mikir sing ribet-ribet, sing di hadapan kalian aing. Potong rambut. Hah? Tukang potong rambut. Oke,
lebih sempit lagi. Ojo jauh-jauh. Ojo keliling-keliling kemana-mana. Terus pokoknya lihat di webcam kalian sendiri, masing-masing. Pak Candy. Bukan hanya saya, kalian juga. Apa? Contohnya? Warung, Mbak, warung. Warung, di depanmu warung berarti saya kira. Ilmuwan, Pak. Ilmuwan psikologi. Ketok. Psikolog. Nah, itu profesional itu namanya. Kemudian akuntan, dokter, ya itu para profesional atau self-employed. Pemodal atau investor. Nah, pemodal atau investor ini orang yang punya dana, dia investkan ke business owner atau ke self-employed agar supaya uangnya makin berkembang. Contohnya, investor itu apa? Dia setor modal lah, istilahnya kayak gitu. Contohnya apa? Kalau investor atau pemodal? Astaga, saham. Kan sekarang anak-anak lagi rame saham tuh, kalian nggak ikutan dah saham? BRIS, Antam, atau apa loh. Sekarang juga salah, falas ataupun saham mungkin relatif lebih mahal. Saham. Antam turun, Pak. Apa? Antam turun. Ayo, Antam turun saiki memang. Hari ini naik, Pak. Apa? Hari ini naik, Antam. 380 naik. Hati-hati floating. Udah, pokoknya Tania bingung iki. Ngawang iki. Opo iki, Klorinda udah mulai ngawang nih. Rek, general knowledge itu perlu. Ketika kalian nanti akan bertemu klien atau kalian komunikasi, teman-teman harus belajar general knowledge, maksudnya pengetahuan umum. Ya, jadi pada saat kalian ngobrol sama orang tuh bisa nyambung. Gitu. Nggak usah dalam-dalam, yang penting kalian tahu. Itu ya, salah satunya tentang hal-hal kayak gini. Nah, falas, teman-teman, kalian tuh modal 100.000, 300.000 udah bisa invest. Kalian beri ori, ada yang namanya investasi ori, 1 juta itu sudah bisa invest. Jadi pada 1 juta itu kalian gunakan untuk main-main, kayak gitu kan, atau bagi yang cowok kalian mengasapi dunia, mendingan kalian kumpulin untuk ini, apa namanya, beli saham, beli falas, atau beli saham. Nah, ini ada 4 pendapatan di sini. Mari kita lihat satu persatu apa negatif dan positifnya. Wah, ini nggak bisa muncul. Oke, I'm sorry. Ini nggak bisa muncul, tapi hopefully saya ada screenshot tadi ya. Sebentar. Bu Desa, halo Bu. Oke, kita lanjut dulu aja. Ini bisa dicatat ya teman-teman ya, karena nggak ada di sini. Nanti PPT-nya mungkin bisa kita berikan. Pertama, employee. Kalau dari employee, dari cash flow-nya dia relatif tetap. Pemasukannya dia relatif tetap, ya kan? Contohnya misalnya Bu Desa, Bu Laila, saya sebagai dosen gitu. Kita kan bekerja dalam satu institusi. Nah, gaji kita dari tiap bulan kan relatif tetap. Oke? Kemudian secara pekerjaan kita relatif akan sama tiap hari, ya kan? Kemudian secara keterikatan waktu bisa fleksibel nggak kalau employee? Nggak bisa. Employee itu nggak bisa fleksibel. Pokoknya dari dari jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 5. Wes kayak gitu tiap hari. Nah, itu employee kayak gitu. Business owner, employee, secara resiko pekerjaan, general dengan kinerja kalian standar lah, nggak bagus banget, nggak jelek banget. Kalau jelek banget kan pasti SP3 langsung out gitu kan. Tapi kalau dari segi resiko pekerjaan, employee ini tergolong aman nggak? Aman sih Pak harusnya. Aman, ya, dia aman, relatif aman. Pokoknya kalian nggak aneh-aneh, nggak melanggar peraturan, KPI kalian tercapai, goals kalian tercapai, udah kerja terus, ya lebih aman. Business owner, secara cash flow dia gimana? Secara keuangan dia gimana? Bisa tetap, Pak, naik turun. Naik turun. Kadang ada yang gede banget, kadang ada yang minus banget. Gitu. Nah, secara jam kerja, sangat Fleksibel sekali, Pak. Fleksibel sangat. Fleksibel sangat sih enggak ya, karena dia tetap kalau fleksibel banget itu investor. Karena dia nggak akan bekerja gimana ya, dia cuma akan memantau investasinya, dia akan menganalisis just that kayak itu.
Tapi kalau yang namanya business owner, apalagi kalian baru mulai, dan perusahaan kalian tuh belum berkembang pesat, semuanya jadi satu. Kalian ngurusin produksi, kalian ngurusin nge-packing, kalian ngurusin keuangan, kepembukuan, HRD-nya kalian dewe, gitu. Tapi kalau lebih leluasa, kalian bisa kontrol, oh aku hari ini mau tutup ke tokoku, aku hari ini nggak mau bekerja, itu terserah kalian. Self-employed. Self-employed juga ini secara cash flow akan tergantung dari profesionalitasnya dia. Akan sesuai dengan namanya dia. Semakin dia terkenal, semakin dia jadi bagus, maka pendapatan yang akan masuk juga banyak banget, gitu kan? Nah, tetapi secara waktu kerja, ayo, di logika, bisa bebas nggak dia? Nggak bisa bebas dia. Dia pasti akan lebih terikat juga. Dan load pekerjaan juga mungkin saja bisa banyak. Contohnya kayak desainer. Kalau kalian punya teman anak DKV dan dia kerja freelance kayak gitu. Mungkin secara status pekerjaan, oh dia freelance. Tetapi secara load pekerjaan, dia melebihi kalian yang kerja di kantor. Bisa saja. Mungkin dia bilang, jadi gini teman-teman, jangan pernah meremehkan teman-teman kalian yang kalau kalian tanya, kamu kerja apa? Oh, aku freelance. Bisa aja dia freelance, tapi besoknya dia tuku Ferrari. Karena satu kali dia ngejob bisa saja gede gitu. Per project loh. Gitu. Beda dengan investor. Kalau investor dia memang secara waktu sangat fleksibel. Kalian tanam modal. Contohnya, kalian mau main saham, kalian mau main falas kayak gitu. Kalian open pasar. Jebret kayak gitu ya. Mungkin istilah-istilah kayak gini kalau nggak paham ditanyakan ya. Saya menggunakan istilah-istilah bisnis aja supaya kalian mulai nggak asing untuk istilah bisnis. Pada saat dia open market, kalian buy atau sell kayak gitu, kalian tinggal menunggu pergerakan saham itu dia akan naik atau dia akan turun. Kalian mau lepas atau kalian hold atau kalian tahan. Kalian cuan atau kalian rugi. Wes itu toh pekerjaannya. Jangan lihat Warren Buffett itu enak, gede banget, gitu kan. Dia cuma investor, terus dia santai-santai di rumah, kekayaannya gede. Ya mungkin dia sesantai itu. Tetapi daya analisisnya itu tinggi banget. Kemampuan dia analisis pasar itu harus ada. Nah, itu investor. Nah, fokus kita dalam proses psikologi KWU ini ada pada yang mana berarti? Business owner. Yes, business owner. Nah, teman-teman, tadi saya dapat insight pada saat di kelasnya Bu Laila, bahwa idealnya seseorang itu harus minimal, apalagi kalau kalian sudah berkeluarga nantinya ya, kecuali kalau hoki mau jadi Romo, harus punya 2 kaki istilahnya, paling enggak. Kuadran kanan atau kuadran kiri. Supaya secara kemampuan ekonomi kalian oke. Dan yang kedua, yang paling penting, keempat kuadran ini teman-teman tidak akan aman. Kalian jangan pernah merasa safe kalau kalian sudah jadi business owner, terus bisnis kalian udah gede. Dalam satu malam, bisnis kalian bisa hancur. Ya toh? Itu sangat berpotensi. Jangan berbangga juga ketika kalian sudah menjadi employee yang hebat. Jadi CEO. Jangan salah, Apple dulu si Steve Jobs bagus banget, tetapi setelah rapat pemegang saham dia dipecat. Jadi apa dia? Nggak jadi apa-apa sebelum dia bangun Pixar. Ya kan? Semua keempat diagram ini punya resiko masing-masing. Gitu ya. Oke, kita masuk ke ini sekarang. Sesi 1 ke introduction ke manajemen. Nah, teman-teman, bidang bisnis apapun yang akan kalian tekuni nantinya, bidang minat apapun, psikologi apapun yang kalian akan tekuni, kalian nggak akan terbebas dari yang namanya organisasi. Benar nggak? Ya. Nah, di dalam konteks organisasi, itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau yang makro, atau yang paling gede, artinya apa? Artinya itu organisasinya sendiri. Perusahaan itu sendiri. Pasarnya dari perusahaan itu. Clear, makro? Gampang ya. Turun ke bawah itu adalah meso.
Di dalam perusahaan, di dalam suatu organisasi terdapat bagian-bagian atau namanya departemen atau ada yang disebut divisi, bagian-bagian. Nah, itu meso. Di dalam meso terdapat individu atau kalian sendiri atau anggota organisasi. Nah, di dalamnya ada elemen kerja. Oke? Itu konteks dari organisasi. Nah, ini ruang lingkup organisasi, teman-teman, ada 3, yaitu konteks individu, seperti yang kalian bisa baca, dan kalian bisa lihat nanti di PPT. Kemudian ada kelompok, dan ada sistem organisasi, atau yang umum. Ini kayaknya kalian udah pelajari juga di PIO waktu itu ya. Hopefully masih ingat, dan masih ada datanya. Tapi kayaknya udah nggak ada ya. Udah nggak disimpan ya. Ya ampun. Oke, nah kita akan utak-atik yang di sistem organisasi. Ini kantor. Kantor ini bagus nggak kira-kira? Kalau kalian business owner dari kantor ini, pengen nggak kalian? Bagus, Pak. Bagus. Ini namanya physical asset atau tangible asset atau aset yang bisa kelihatan. Physical asset seperti ini hanya bisa terwujud ketika aset apa yang kuat? Ketika capital aset kalian kuat. Atau apa kalian kuat? Modal kalian kuat atau keuangan kalian kuat. Aspek financial capital kalian kuat ketika man-nya kuat. Physical asetnya besar ketika ada dukungan dari financial capital dan human capital. Kalau misalnya ini nggak ada ketiga-tiganya ini, nggak akan bisa kalian menciptakan kantor yang bagus. Si Steve Jobs, dia bisa mendirikan Apple dari pabrik, dari garasinya, sampai ke Circle on the Silicon Valley, yang kantornya bulat, yang di tengah-tengahnya hutan. Kalian pernah lihat? Belum pernah. Ya ampun teman-teman, jangan cuma Korea tok yang kalian lihat ya. Lihatan juga yang kayak gitu. Jangan cuma pakai iPhone aja. Itu sebelum dia membangun kantornya yang keren banget, yang asetnya itu udah berapa ratus triliun, nggak mungkin terwujud kalau human capitalnya nggak oke. Elon Musk, orang terkaya di dunia sekarang, dan hopefully kalian tahu siapa itu Elon Musk. Agatha pernah dengar Elon Musk? Agatha Maria Febriani? Kenapa Kamu tahu Elon Musk itu siapa? orang terkaya di dunia, Pak? Iya, saya baru sebut itu tadi. Dia bergerak di bidang bisnis apa? Kurang tahu, Pak. Dia itu yang menciptakan roket atau mobil listrik. Tesla tahu, Tesla? Salah satu produknya dia. Pak. Nggak mungkin dia bisa menciptakan Tesla, nggak bisa menciptakan roket ke angkasa kalau misalnya human capitalnya dia, orang di dalam itu nggak oke. Gitu. Nah, itu namanya performance management system. Ini saya skip dulu. Budaya organisasi, teman-teman. Ini yang aspek corporate culture nggak usah dilihat, kita fokus pada ini ya, komponen corporate culture. Jadi di dalam suatu organisasi, teman-teman, harus ada yang namanya corporate culture atau budaya organisasi. Ini saya review lagi, karena teman-teman sudah pernah belajar di PIO. Di dalam corporate culture ada 3 elemen utama. Visi, misi. Pasti ya, visi, misi. Kemudian nilai dan perilaku. Nah, teman-teman, nanti dalam membuat bisnis proses kalian harus membuat visi, misi, nilai, perilaku kalian. Nilai ini atau value diturunkan dari mana? Masih ingat? Nilai atau value ini diturunkan dari mana? Ayo. Ketika kita membuat contohnya di WM. WM itu apa? Value-nya. Peka. Oh, peka. Peka itu kok bisa moro-moro turun peka itu loh. Burung-burung itu tiba-tiba bisa turun sebagai burung peka. Peka itu dari mana asalnya? Ayo. Logikanya. Dari Visi misi kan, Mbak? visi misi. Dari visi misi dulu.
Jadi ketika kalian nanti akan bikin bisnis plan kalian, statementkan dulu visi misi yang jelas, baru kalian turunkan menjadi nilai. Nah, ketika visi misi nilai sudah jelas, kalian turunkan menjadi sistem dan strategi. Nah, sistem dan strategi ini nggak terlalu kita bahas kompleks, karena contohnya kita cuma bikin struktur organisasi, bikin tugas pokok dan fungsi, itu aja. Gitu. Oke? Nah, kemudian di dalam budaya organisasi, ketika kalian akan berinteraksi di dalam suatu organisasi, kalian akan muncul yang namanya persepsi menyenangkan atau tidak menyenangkan suatu organisasi tersebut. Saya pengen tanya pada para ketua-ketua atau para ormawa-ormawa di sini. Siapa yang ormawa di sini? Jujur. Tobi. Selain Tobi, Sopo. Alin, kamu BPM tuh, Lin? Kamu jangan sembunyi, Lin. Iya, Pak. Nah, BPM, ya apa? Iklim yang terbangun gimana? Iklim kan tuh ada dua ya, kondusif atau tidak kondusif. Wah, mateng kok. Niki opo, iki ono BPM. Ono teman-teman. Ya apa, Lin? Kondusif atau tidak kondusif, Lin? Sejauh ini yang saya alami masih kondusif, Pak. Masih Aman. kondusif. Ya. Oke. Nah, itu maksudnya Alin bisa menyatakan bahwa di BPM itu kondusif atau tidak kondusif dari persepsinya Alin terhadap BPM itu. Dari perasaannya Alin terhadap BPM itu, terhadap ormawa itu. Itulah iklim organisasi. Clear sampai sini? Persepsi kalian, perasaan kalian terhadap suatu organisasi. Nah, perasaan maupun persepsi ini dibentuk dari apa? Ya, dibentuk dari beberapa hal ini. Jelas ya? Ya. Nah, ini kita skip dulu nanti karena ada di bawah. Nah, di dalam organisasi tidak akan terlepas dari yang namanya ini, teman-teman. Tim kerja dan kelompok kerja. Kalau masih ingat, dulu waktu saya dan Bu Desa, kebetulan yang dosennya kan, Pio, kita pernah menjelaskan tentang tim dan kelompok kerja. Yang Avengers yang mana? Avengers yang mana? Masih ingat harusnya? Ono gambarnya kok. Tim apa kelompok kerja? Tim harusnya. Yo, tim, betul. Avengers ikut tim. Lalu apa Pak bedanya dengan kelompok kerja? Kelompok kerja itu contohnya kalau di universitas kayak dosen. Dosen itu kelompok kerja. Jadi misalnya saya, Bu Laila, dan Bu Desa, kita satu tim, kita satu kelompok kerja sebagai dosen, kayak gitu. Interaksi kita nggak terlalu mendalam. Yang penting kita sudah bertukar informasi, kita sudah mengajar bareng-bareng, sudah, that's it. Tetapi kalau misalnya di rumah sakit, di dokter, kayak gitu kan. Di rumah sakit, dokter itu adalah bagian dari kelompok kerja. Misalnya dia akan operasi, kayak gitu kan. Dia akan operasi pasien. Kan itu akan melibatkan beberapa background dokter. Ada dokter anestesi, ada dokter internis, ada dokter ahli bedah, dan sebagainya. Itu kelompok kerja. Sedangkan kalau tim kerja, memang benar-benar terbentuk yang namanya ini, sinergi. Ada hubungan sinergitas di situ yang positif untuk menghasilkan kinerja yang lebih besar. Loh, kok jadi ulang dari pertama? Mana dia? Oke ya, sabar ya. Mereka sudah lihat. Kalian kalau mau istirahat bilang ya teman-teman ya. Mana dia tadi? Masih di atas loh. Wih, si Ake ternyata ya. Lihat, Tobi sudah mulai gelisah. Nah, ini teman-teman bedanya. Paling gampang kalian lihat di titik-titik yang di bawah. Kalau kelompok, dia memang sendiri-sendiri gitu ya. Netral sifatnya, atau bahkan ke negatif. Jadi cuma berbagi informasi aja. Tetapi kalau tim kerja, itu ada sinergi, nyambung semuanya.
sehingga prosesnya tuh lebih dinamis. Nah, harapannya ketika Anda membuat bisnis, kalian membentuk tim kerja, bukan kelompok kerja. Kalau kalian bentuk tugas kuliah KWU, ya mungkin kalian kelompok kerja. Gitu. Clear ya? Cuma harapan saya ketika kalian akan nanti bikin kelompok, kalian akan membentuk tim, bukan membentuk kelompok. Sehingga kalian benar-benar disatukan oleh visi misi yang sama, kalian ingin membangun suatu bisnis yang sama. Asik loh kalau misalnya bisnis kalian bisa realisasi. Waktu saya ambil KWU dulu kuliah, kita satu tim ada 4 orang atau 5 orang, saya lupa, kita bikin bisnis, waktu itu masih boleh jualan minuman, food and beverage masih bisa. Jadi kita bikin minuman dari jamur, teman-teman. Kalian tahu Legen? Air Legen. Nah, kalau kita Legennya itu kita ganti dari jamur. Wah, beda kan? Terus kita analisis, kita pakai bantuan orang TP juga, kita analisis dia hampir sama efeknya kayak Pocari Sweat, jamur gitu. Prosesnya gampang banget. Nah, bisnis kami itu bertahan sampai kita lulus. Jadi setelah KWU kita lulus, kita bertahan, masih jalankan running bisnis itu. Kita nggak jalankan bisnis itu lagi karena sudah pisah kitanya. Jadi satu sudah pergi ke kota ini, satu sudah pergi ke Jakarta, saya pergi ke Semarang. Akhirnya kita kesebar-sebar dan akhirnya kita nggak melanjutkan bisnis tersebut. Kayak gitu. Namanya itu Okemur kalau nggak salah. Minuman Okemur. Karena waktu itu kan disuruh cari kompetitor. Nah, kompetitor kita Oki Jelly Drink. Gitu. Jadi kita jawabnya itu Okemur. Gambarnya itu kalian kalau pernah tahu Masrumon Digimon Masrumon itu, kita pakai logo itu, kita hilangkan matanya. Tapi tangannya tetap ada. Kayak gitu. Itu logonya kita. Nah, itu makanya saya bilang, kalau nanti kalian bikin kelompok kerja, tim kerja ini untuk bisnis ini, cari benar-benar yang bisa satu visi sama kalian. Hopefully bisnis kalian bisa running sampai setelah kalian lulus. Supaya nggak fokus pada bekerja. Oke, nah, di sini sudah mulai bekerja secara kelompok dan tim. Setelah kalian membentuk tim kalian, nanti tolong di-sharingkan di grup aja, nama kelompoknya siapa aja, kayak gitu. Lalu kalian mulai mengidentifikasi diri kalian. Strength kalian itu apa? Kekuatan kalian tuh gimana? Karakter kalian orangnya gimana? Kalian itu lebih suka di belakang layar atau di depan di lapangan? Nah, kenapa kok kalian perlu melakukan self-knowledge ini? Karena dengan kalian mengidentifikasi self-knowledge ini, kalian bisa nanti menentukan aku di bagian apa, aku di departemen apa. Jangan sampai Tobi yang bisa sales, yang keterampilannya, strength-nya itu pada bidang sales, pada bidang penjualan, kalian taruh di bidang keuangan. Kacau keuangan kalian. Ojo sampai misalnya Ella yang cocoknya di bagian keuangan, kalian tetapkan dia di bagian sales, lari KB customer-nya, diomelin Ella. Kayak gitu. Yalah ya. Enggak bercanda ya. Kayak gitu. Jadi identifikasi strength kalian di mana, lalu kemudian kalian diskusi dengan kelompok kalian. Kekuatan saya ini, keterampilan saya ini, kelemahan saya seperti ini. Saya nggak suka hitung-hitungan, nggak bisa administrasi. Oke, jangan tempatkan dia di administrasi. Oke, gitu ya. Ini mulai tugas kalian ya. Jadi dicatat. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita masuk ke strategic planning. Nah, di dalam strategic planning ini konteksnya adalah teman-teman melakukan SWOT. Sebentar. Oke. Nah, di dalam strategic planning ini yang akan kalian lakukan adalah membuat SWOT, analisis SWOT. Nah, untuk apa strategic planning ini? Untuk continuous improvement.
untuk supaya organisasi atau bisnis yang kalian akan bangun itu lebih sustain, lebih bertahan lama. Oke? Nah, di dalam manajemen strategi, teman-teman, ini secara umum, ini pengetahuan ini, semoga teman-teman nggak pusing ya. Ini saya pelan-pelan, karena ini memang hal baru bagi kalian, toh. Ketika teman-teman membangun suatu bisnis, oh, Kristo udah ngantuk. Sabar, Kristo. Ayo, fokus dulu. Kamu mau bangun bisnis tapi udah ngantuk jam segini. Ayo, hey. Saya fokus kok, Pak. Fokus ya. Ini calon pebisnis ini, calon investornya Elon Musk ini malahan. Nah, ketika kalian membangun suatu bisnis, sekecil apapun itu, even cuma online shop, oke, meskipun kalian cuma jual barang, jual baju kayak itu jangan pernah kalian menganggap remeh dengan bisnis kalian. Kalian tahu Shandy? Nggak tahu Shandy. Juragan 99 nggak tahu. Oh, tahu, Pak. Ngerti. Kalau kalian baca background-nya seperti apa mereka dari usaha kecil juga, jualan-jualan baju toh, sampai sekarang besar. Tetapi, sekecil itu usahanya, mereka membangunnya dari tahap-tahap ini, teman-teman. Dari manajemen strategik ini. Caranya gimana? Pertama, tentukan mission, vision, value kalian. Setelah itu, turunkan menjadi objektif atau indikator keberhasilan. Atau target kalian. Target itu panjang, menengah, pendek. Panjang itu sekitar 10-15 tahun, menengah itu sekitar 5 tahun sampai 10 tahun, pendek itu 1-5 tahun. Itu dulu. Setelah itu turun ke di bawahnya, ini adalah proses bisnis kalian. Nah, objektif mission ini kalian harus tentukan. Bagi menjadi, atau turunkan menjadi struktur organisasi. Perjelas dulu struktur organisasinya gimana. Siapa memegang apa? Siapa bertugas apa? Lalu perjelas tugas-tugasnya gimana. Nah, itu diturunkan menjadi implementasi strategi. Kalau tadi kan konsep. Strategi itu kan konsep. Strategi ini kalian turunkan menjadi hal-hal yang praktikal. Yang bisa kalian kerjakan. Nah, itu yang dimaksud di tahap implementasi strategi. Nah, setelah strategi kalian diimplementasi, kalian harus evaluasi. Itu normal, itu standarnya. Nah, ini basic banget sebelum kalian membuat suatu bisnis. Pak, saya cuma mau bikin makan food and beverage aja. Apakah saya harus bikin visi, misi, dan value ini? Harus, teman-teman. Even kalian cuma sistem PO seperti itu, nggak masalah. Even kalian cuma jualan baju, nggak masalah. Tetapi kalian harus bikin visi, misi, dan value ini. Kayak gitu. Meskipun, contohnya ya, meskipun Seduk itu masih kecil, kita punya misi 10 tahun mendatang, kita menjadi hawker food di Surabaya. Amin, 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 amin. Itu cuma kecil. Nah, kalian pun pasti bisa. Saya tahu di sini ada beberapa yang sudah punya bisnis kalian. Jangan ragu untuk kalian tetapkan visi, misi, value. Nggak usah pakai bahasa yang formal, nggak usah. Tapi paling tidak kalian tahu, oh saya jualan baju sekarang, saya pengen 10 tahun mendatang saya punya retail sendiri, toko sendiri. 20 tahun mendatang, saya pengen berada di levelnya Sarah. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berharap kayak gitu, namanya visi kok. Tetapi visi, misi, value itu diturunkan menjadi objective measure di dalam implementasinya, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang visi, misi, dan value, saya akan mengulang lagi. Ada dua pendekatan sebenarnya, teman-teman. Ada yang mengatakan misi dulu, baru visi dulu, kayak gitu. Tetapi kita terserah kalian mau pakai yang mana, karena konsepnya sama. Misi ini kan adalah bagaimana cara kita untuk mencapai visi nih ya. Nah, kalau memang kalian pakai pendekatan bahwa misi adalah upaya perusahaan untuk mencapai visi, misi kalian ini harus terbagi menjadi dua utama. Ini yang nggak ada di sini.
Tolong catat supaya kalian nggak lupa. Misi itu terbagi menjadi dua, yaitu misi secara internal dan misi secara eksternal. Misi secara internal biasanya itu akan berkaitan dengan proses produksinya seperti apa, SDM-nya gimana, sistemnya seperti apa. Sedangkan kalau eksternal itu akan berkaitan dengan stakeholder-nya, customer-nya. Yo, ayo Tobi, ojo chat, ojo private chat dulu Tobi, fokus dulu. Ayo. Kasihan ada beberapa teman-teman yang sudah keluar ini di ini. Sinyalnya mungkin agak terganggu. Ini nanti teman-teman baca sendiri, nggak apa-apa. Lalu visi. Visi ini adalah mimpi. Kalian mau bawa kemana perusahaan kalian? Ojo cuma hubungan aja yang kalian bingung mau dibawa kemana. Bisnis kalian ini mau dibawa kemana juga. Itu harus kalian tentukan secara tepat. 5 Ojo guyu. 5-10 tahun mendatang itu bisnis kalian akan menjadi seperti apa. Nah, ini semua teman-teman ya akan mulai kalian buat ya. Oke, lanjut. Lalu akan turun ke value ya. Value itu adalah kepercayaan atau nilai yang akan bimbing mengarahkan pikiran tindakan kalian untuk mencapai tujuan perusahaan. Value ini akan diterapkan oleh seluruh anggota organisasi. Dari levelnya paling bawah sampai ke level paling tinggi. Harus tetapkan. Kalau ada orang yang tidak mau satu value dengan organisasi kalian, keluarin. Karena itu bisa menjadi benalu. Oke? Meskipun dia pinter sorong. Kalau kalian nonton filmnya Steve Jobs, kenapa kok dia memecat CEO-nya Pepsi pada saat dia didapuk sebagai komisaris atau bagian board of director-nya Apple? Dia cuma bilang kayak gini, dia memang hebat di bagian marketing atau bagian penjualan, tetapi dia tidak menghidupi values-nya Apple, makanya dia harus keluar. Kenapa desainernya Apple akhirnya menjadi board of director Apple, BOD-nya Apple, si Irving atau siapa itu, yang sekarang sudah keluar untuk bangun bisnis desainnya sendiri. Karena value yang dia punya, yang tercermin dalam desainnya Apple itu, sesuai dengan value-nya si Steve Jobs, yaitu minimalism tetapi bermakna. Itu yang dia pertahankan. Jadi kalau nanti kalian bikin bisnis, atau anggota kelompok kalian yang tidak punya value sama kayak kalian, akan susah jalan bisnisnya. Bapak, berarti kalau tugas KWU ini, kalau misalnya nanti ke depannya temanku nggak se-value, kita nggak usah coret, nggak usah tulis dong namanya. Yo, itu sakarep kalian, kayak gitu. Itu terserah urusan rumah tangga kalian, gitu ya. Itu jangan bawa-bawa Bu Desa, Bu Laila sama saya, ya. Oke, lanjut. Strategi tadi sudah dijelaskan. Kalau terlalu cepat, mohon dimaklumi ya, karena kita harus membahas ini semua banyak banget. Ini juga tak skip. Nah, sekarang pengelolaannya. Jadi tadi kalian sudah belajar bahwa yang harus ada di proposal bisnis kalian atau bisnis plan kalian, visi, misi, value, dan SWOT sama self-knowledge kalian. Sekarang pengaturan bisnis kalian. Pengaturan bisnis kalian itu secara sederhana mulai dari job family atau struktur organisasi. Secara umum ada 4 departemen. Okay? Finance and Accounting, Marketing Sales, SDM, dan Operation atau bagian operasional. Nah, operasional ini biasanya dari proses produksi kalau dia manufacturing dan supply chain. Apa itu nanti tak jelas, no. Mostly, biasanya, kebanyakan, dalam satu perusahaan ada 4 departemen ini. Oke, ini departemen, teman-teman ya. Biasanya. Nah, nanti kalian bisa sesuaikan ini. IT-nya di mana? IT biasanya berdiri sendiri.
Tetapi kalaupun dia tidak berdiri sendiri, maka dia gabung dengan departemen apa? Apa tadi ya? Operasional. Nope, bukan operasional. Marketing. Bukan. Finance and accounting, Pak. Bukan. SDM. Ya wes disebut KPI disebut no. habis SDM. Nah, biasanya SDM ini mereka juga sebut, ada juga job family lain HRGA namanya. Human Resource and General Affair. Oke, ini ada 4. Jadi kalau nanti kalian bikin struktur organisasi, paling tidak 4 departemen ini harus ada. Manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini umumnya artinya adalah pengelolaan keuangan. Fungsi manajemen keuangan adalah agar supaya dana yang kalian gunakan di dalam organisasi kalian itu efektif dan efisien. Nah, di dalam manajemen keuangan, dana itu ada 2 fungsinya, yaitu penggunaan dana atau expenses atau pengeluaran, kan dalam proses produksi kan atau segala macam kan ada pengeluaran ya, dan mendapatkan dana atau revenue namanya. Revenue tulisannya kalau nggak bingung bahasa Inggrisnya, revenue. Itu pendapatan. Nah, pendapatan teman-teman itu nggak hanya dari cuan kalian, nggak hanya dari keuntungan kalian pada saat kalian jual barang dan jasa kalian. Tetapi bisa dari mana? Dari investasi kalian. Suntikan dana investor. Atau kalian go public. Go public itu artinya kalian dalam berupa saham. Jadi nggak hanya dari kalian untung jual produk atau jasa kalian, itu dapat revenue. Enggak. Revenue juga bisa dari saham atau enggak investor. Nah, apa gunanya kita mempelajari manajemen keuangan ini? Agar supaya bisa memaksimalkan organisasinya kita. Kayak gitu. Bisa memaksimalkan keuangan yang ada di organisasinya kita. Ya. Ini sama financial itu ada jangka pendek, jangka panjang. Jangan khawatir, ini semua nanti kalian akan pelajari di kuliah tamu. Akan dapat di kuliah tamu, sehingga kalian akan mendapatkan gambaran lebih spesifik tentang ini. Oke, suatu perusahaan itu akan dibagi dari siklus bisnisnya. Oke, dari siklus bisnisnya itu akan ada 3, yaitu growth, sustain, sama harvest. Growth itu artinya bisnis kalian mulai bertumbuh, mulai berkembang. Dari 0 sampai kalian mengembangin bisnis kalian. Sustain itu bertahan. Jadi dia itu paling tidak sudah BEP. BEP itu apa, artinya apa teman-teman? Ayo, BEP itu apa? BEP itu apa? Balik modal. Apa? Balik modal. Yo, balik modal. Atau bahasa kerennya break even point. Itu the sustain. Kemudian terakhir harvest. Harvest itu kalian sudah memanen keuntungan. Nah, psikologi KWU ini kita ngomongin tentang growth, bertumbuh. Dan kalau kalian sadar, ketika kalian membangun proposal bisnis, artinya kalian sudah punya yang dinamakan apa? Bisnis kalian sudah punya apa? Startup. Oke. Startup itu tidak hanya usaha yang bergerak di bidang teknologi aja. Kalian baru bikin bisnis aja itu sudah dinamakan startup. Meskipun memang secara levelingnya kita masih di cockroach. Masih di level kecoa gitu ya. Itu kan ada level-levelnya kan, ada cockroach, ada horse atau apa, sampai ke unicorn, sampai ke decacorn, sampai ke hexacorn atau apa yang tinggi, paling tinggi. Apa yang menjadi pembeda itu, for your information, yang menentukan kalian naik level itu adalah ketika perusahaan kalian itu dijual, nilainya tuh piro. Iku, kalau misalnya pada saat dijual nilai kalian itu 100 juta dolar kayak gitu. Nah, kalian disebut unicorn, misalnya kayak gitu. Ketika kalian jual perusahaan kalian cuma 10.000 US dollar kayak gitu, berarti kalian masih di
Centaur. Misalnya kayak gitu. Itu artinya. Oke? Lanjut. Ini ya, growth. Ini siklus bisnisnya. Kalian bisa baca dulu. Terakhir, laporan keuangan. Kita skip dulu laporan keuangan ini karena akan kita bahas di kuliah tamu. Opo iki Pak, ini kalau orang psikologi gitu ya, bahas tentang keuangan pasti bingung. Tetapi kalau dapat keuangan pasti senang, gitu kan? Oke, setelah. Mulai kelola keuangan kalian ya. Harapannya paling tidak biar kalian nggak bangun bisnis, dengan kalian belajar psikologi kewirausahaan, teman-teman bisa kelola uang jajan kalian. Oke, manajemen operasional. Kalau tadi tentang keuangan dan sekarang operasional, operasional itu terkait dengan produksi dan supply chain. Ya, operasional dan supply chain. Ini apa? Produk. Ini barang-barang. Oke. Nah, ini kita akan bahas tentang manajemen produksi. Manajemen produksi adalah bagaimana kalian merubah raw material menjadi barang jadi atau barang produk. Tetapi dalam konteks psikologi kewirausahaan, kita nggak akan ngomongin tentang produk. Tapi kita akan lebih banyak bahas tentang jasa. Nah, apa sih kita tujuan produksi itu? Produksi itu bertujuan agar produk yang kita hasilkan itu dinikmati oleh konsumen. Konsumen tuh senang pakai produknya kita. Tetapi, agar supaya selain konsumen itu menikmati produk kita, yuk kita juga harus dapat untung dong. Jangan sampai orang itu senang pakai produk kita, tetapi kita rugi. Nah, biasanya, kalau kita tidak melakukan manajemen produksi, orang senang dengan produknya kita, tetapi kita berdarah-darah proses produksinya kita. Rugi. Nggak balik bandar. Rugi bandar istilahnya. Makanya, di dalam suatu proses produksi itu, harus didesain secara efektif dan secara efisien. Nah, ada 4 faktor produksi. Ini adalah faktor-faktor yang menentukan bagaimana produksi kalian itu efektif dan efisien. Mesin, tentu saja alat-alat yang kalian gunakan untuk memproduksi barang kalian. Material atau bahan bakunya apa? Metode yang kalian gunakan. Orang yang mengoperasikan. Mesin kalian bagus gitu ya. Pokoknya buatan luar negeri dan sudah bagus banget. Tapi yang pakai nggak bisa make, gitu. Yang pakai nggak bisa make. Ya tetap rugi kalian. Atau mesin bagus, orang bagus. Metode kalian nggak tahu. Ya nggak bisa juga. Nggak efektif dan efisien. Selain 4 faktor itu, ada juga ketambahan 3M, yaitu money, market, dan manajemen. Secara modal, gimana? Kalian oke nggak? Kuat nggak secara modalnya? Secara pasar ada nggak? Kemudian secara pengelolaannya seperti apa? Manajemen kan pengelolaannya. Gini teman-teman, ini mungkin nggak akan detail banget untuk bahasannya ya, diskusinya. Tetapi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, jangan ragu untuk tanyakan di grup ya. Oke? Sip. Dan mesin, nah ini contohnya yang pas Bu Laila itu jadi konsultan di perusahaan. Oke. Coba kalian lihat ini. Ini bukan ajang so-sweet, teman-teman ya. Tapi ini adalah bukti bahwa proses produksi manusia masih tidak efektif dan efisien. Ya, dan ini yang terjadi di kita. Dan kita pun memang sering melakukan ini. Jadi proses produksi kita tidak seperti ini dan resiko yang muncul tuh gede banget. Misalnya ini adalah barang dagangannya dia. Dan ketika dia melakukan ini, ada risiko apa di sini kira-kira? Kecelakaan. Pantauannya jatuh. Semuanya jatuh. Besar gitu. Nah, ketika proses produksinya kita seperti ini, tidak kita efektif dan efisien, resikonya gede. Gitu. Atau seperti ini apa kira-kira? Gambar apa ini? Gambar apa ini kira-kira? Gambar. Nah, Bingung menjelaskannya, Pak. apa-apa?
pakai bahasa kalian. Wanita yang lebih bekerja daripada pria. Oke. Berarti kalau dalam konteks ini ada apa di sini? Bebannya salah, Pak. Nah, bebannya salah ya. Pembagian bebannya kurang tepat. Nah, di dalam bisnis pun ketika kalian akan bagi tugas, kalian harus bagi tugas itu secara jelas dan secara proporsional. Jangan sampai ada yang merasa kamu yang kerja lebih ringan dari saya, makanya saya yang harus dapat untung lebih gede. Wah, itu kalau sudah terbiasa seperti itu, kalian nggak akan survive bisnis kalian. Kalau misalnya sudah ngomong hitung-hitungan kayak gitu loh ya. Oke. Jadi dari awal perjelas. Tugas kalian apa? Beban kerja kalian apa? Terus ojo iri-irian. Kalau sudah iri-irian dalam proses bisnis yang sama, kalian pelihara itu, bisnis kalian nggak akan sustain, teman-teman. Oke, ini kita skip dulu. Nah, supply chain, kalau tadi kan fokus pada proses produksi. Supply chain adalah bagaimana dari supplier, barang-barang kalian itu diproduksi di manufacture, kemudian dari pabrik itu akan dimasukin ke distribusi atau ke warehouse, dari warehouse itu atau dari distributor-distributor itu akan disalurkan ke retail. Baru dari retail itu akan ke customer. Tetapi ada juga yang supply chain-nya itu dari manufaktur langsung ke customer. Atau dari manufaktur ke distributor langsung ke customer. Itu ada. Nah, tergantung supply chain-nya kalian. Cuma memang ini kita nggak akan terlalu mendalami. Tetapi kalian paling tidak sudah dapat gambaran. Sudah tahu kayak gitu. Nah, ini bisnis proses supply chain. Ya. Oke. Lalu, setelah itu kita ngomongin tentang marketing dan sales. Nah, ini yang paling menarik sebenarnya. Saya paling suka memang itu di dunia marketing dan ini ya. Karena siapa yang suka marketing di sini? Ada yang suka marketing di sini? Oke, apa bedanya marketing dan sales? Selalu tak tanya ini nih, di kuliah PIO yaitu, di PK Kompas yaitu. Harus Marketing yang buat strategi, Pak. Apa? Marketing yang buat strategi, sales yang memasarkan. Yang langsung terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan sales. Kalau marketing? Yang membuat strateginya buat jual-jual. Oke, kalau kamu bilang kayak gitu nanti iri orang sales. Kamu yang dapat untung gede, aku yang susah panas-panasan. Enggak. Kurang lebih kayak gini. Tapi tepat ya tadi ya. Kurang lebihnya seperti itu. Cuma gini, lebih jelasnya. Marketing dia kan pemasaran. Dia fokusnya pada brand. Bagaimana meningkatkan brandnya suatu perusahaan. Brand ini makin terkenal, makin tahu, orang makin ke-engage, kayak gitu. Itu tugasnya marketing. Sedangkan kalau dia sales, dia akan fokus pada penjualannya. Pertanyaan saya, SPG, SPB, dia marketing atau dia sales? Sales. Sales, Pak. Kok bisa sales? Karena dia kan biasanya dikasih target tuh. Gak tahu sih, setahu saya tuh biasanya kan kalau misalnya SPG gitu kan dikasih target, dia tuh harus jual berapa kayak gitu. Jadi fokusnya ya seberapa banyak dia itu menjual gitu. Ya brandnya ya wes karena misalnya rokok gitu ya. Ya wes, ya emang apa ya, dia nggak berfokus untuk gimana cara aku membesarkan brand ini apa kayak gimana ya. Ketika dia ditugaskan di misalnya lapangan yang gimana, ya wes itu. Jadi fokus pada seberapa banyak kayak gitu. Dia menjual produknya. Oke, thank you Ella. Secara esensi pekerjaannya, secara job desk-nya, mungkin saja dia akan achieve target, kayak gitu ya. Koyok teller lah, teller atau customer service di bank. Dia ono target loh, jangan salah loh. Pernah tahu nggak kalian bahwa customer service di bank itu ono target season, target closingan. Jadi misalnya mereka selain customer service, mereka juga dikasih target berapa banyak nasabah yang harus mereka closing. Mereka sales? No.
SPG, SPB itu bukan sales, tetapi dia masuk di marketing. Tugas utamanya dia bukan untuk menjual sebenarnya, tetapi dia promotion. They promote the brand. Kayak gitu. Dia promosi brandnya itu. Nah, terus salesnya siapa ya? Perusahaannya itu sendiri. Tapi dibantu untuk dimarketingkan oleh si SPG atau SPB ini. Kayak gitu. Itu konsepnya. Tapi ketika kita tidak membedakan departemen mana marketing, mana finance, selalu saya bilang ketika kalian punya bisnis, yang menjadi sales, yang menjadi marketing itu sopo? Oh, sopo? KP. Ya, semuanya. Even kalian HRD pun, yuk kalian tetap jadi marketing dan salesnya. Oh, karena kalian representatif dari perusahaan. Representasi dari perusahaan. Perwakilan perusahaan. Misalnya kalian manajer HRD. Tobi manajer HRD. Lah Tobi ternyata kedapatan nyolong ayam tetangga. Tobi, Tobi itu ya, manajer HRD di perusahaan X ya. Jatuh akhirnya perusahaan X. Karena apa? Karena Tobi nyolong ayam. Brandnya jadi jatuh. Oh ternyata nggak benefit ya, nggak bona fide ya ternyata PT X ya. Manajer HRD-nya aja tuh nyolong ayam kayak gitu. Nah kalian itu membawa representasi perusahaan seperti kalian ini representasinya WM kayak gitu. Even kalian adalah konsumennya WM, kemana kalian melangkah, kalian menjadi sales marketingnya WM. Kalau Ella itu oke di karir di masyarakatnya bagus, wah orang akan bilang, wih Ella rek kuliah di WM. Tapi kalau misalnya Ella kemudian dia jadi psikolog nantinya, terus dia salah malpraktek gitu kan, dia salah identifikasi orang, kan tanya dia itu S1-nya di mana? Gitu. Di WM, melek nama WM. Jangan ya lah ya. Oke. Kita lanjut. Di gambar-gambar ini masih sama kayak tadi. Kita tinggal strategi. Kita skip dulu. Langsung ke HRD ya. HRD itu ya relatif sama. Kita nggak akan bahas ini. Nah, baru kita masuk ke entrepreneurship. Secara konsep, entrepreneur itu atau wira swasta itu berasal dari bahasa wira dan swa. Wira, swa, dan sta. Yaitu sikap, teladan, jujur, baik. Sedangkan swa itu sendiri dan sta itu berdiri. Jadi dia itu secara, ini ya artinya ya, dia berdiri sendiri dengan menampilkan sikap teladan yang jujur yang baik. Menurut Peter F. Drucker, salah satu ilmuwan di bidang bisnis juga, entrepreneur atau wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ya, itu konsepnya. Ini ada Thomas juga ya. Thomas jadi selain mahasiswa, dia juga mengemukakan teori gitu. Ini ada Thomas. Kewirausahaan ada ini, kalian baca sendiri. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang wirausaha, teman-teman, sebenarnya wirausaha itu tidak sekedar you have your own business. Even though kita ngomongin tentang bikin bisnis sendiri. Wirausaha itu adalah soal kondisi mental. Wirausaha itu entrepreneurship itu adalah tentang kondisi mental psikologisnya kita. Bagaimana kalian berani ambil resiko. Bagaimana ketika kalian menjadi employee, ketika kalian menjadi karyawan, kalian mau berinovasi. Kalian mau mengembangkan diri kalian. Itu kalian sudah memiliki jiwa entrepreneurship. Ada beberapa perusahaan dan bahkan beberapa perusahaan sudah menetapkan entrepreneurship menjadi kompetensi atau kompetensi. Oh ya, teman-teman yang mau sholat dipersilahkan, nggak apa-apa. Silakan, sudah maghrib juga. Monggo, nanti nyusul. Ini saya rekam, supaya nanti kalau misalnya kalian ada yang terlewatkan, bisa kalian lihat di itu ya, di video. Gitu teman-teman.
Entrepreneurship itu soal jiwa kalian. Jadi, meskipun kalian sudah punya modal yang besar, kalian punya harta yang banyak, dan kalian ingin membuat bisnis sendiri, tetapi kalian tidak punya jiwa kewirausahaan, berani ambil resiko, kalian mau berinovasi, kalian mau berkembang, kalian mau terbuka terhadap hal-hal baru, jangan bikin bisnis. Serius, akan gagal. Karena pas kalian rugi, kalian akan bilang gini, oh ya udah, rugi nggak apa-apa, gue kan masih punya banyak cadangan modalnya. Gitu-gitu terus sampai kalian modalnya habis. Atau, kayaknya aku nggak, baru bisnis sedikit, rugi, kayaknya saya nggak cocok deh di bisnis ini. Ganti, kayak gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Itu bukan jiwa wirausaha. Nah, ini ciri-ciri entrepreneur yang sukses. High risk taker, self-confidence, mandiri, kreatif, hope, optimism, pandai melihat peluang, tidak mudah menyerah, pembelajar sejati, maksudnya enggak terbuka pada ilmu baru, mampu membuat jejaring, mampu mendelegasikan, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke. Nah, ini adalah tugas kalian. Setelah ini, kalian membuat latar belakang bisnis plan kalian. Kalian harus menentukan, misalnya nih, kalian mau bikin bisnis apa gitu ya. Kondisi sekarang lagi butuh apa? Oh, kondisi sekarang lagi butuh masker. Ya kan? Kondisi idealnya masyarakat pakai masker. Lah, kebutuhan masyarakat gimana? Masker yang seperti apa? Kebutuhan masa depan masker yang seperti apa? Kayak sekarang kan face shield itu kan awalnya cuma kayak itu kan, kayak tameng doang gitu kan. Tapi kan sekarang ada face shield yang ada karena ada kebutuhan fashion, mereka ciptakan face shield model bintang lah, model matahari yang bulat lah. Ya siapa tahu ke depannya ada model huruf gitu ya. Kalau misalnya Tobi banyak T, ada face shield T gitu. Kita nggak pernah tahu karena kebutuhan masa depan seperti itu. Nah, itu kalian harus identifikasi. Ini dasar kalian untuk pemilihan bisnis kalian nanti di dalam kelompok. Mulai minggu ini kalian akan membuat background ini di dalam kelompok. Tentukan gap kalian apa, kondisinya seperti apa saat ini. Clear? Clear ya? Nah, ini contoh layanan prospektif di bidang psikologi, teman-teman. Lembaga Headhunter. Oke? Pernah dengar Headhunter? Belum pernah? Bukan, Tobi, bukan itu. Nah, salah satu bisnis yang saya jalankan memang bisnis Headhunter ini. Jadi, bisnis Headhunter ini kita membantu klien untuk mendapatkan qualified candidates. Oke? Nah, biasanya nih, rekrutmennya itu kita merekrut orang-orang yang potensial untuk masuk ke suatu perusahaan. Misalnya Tobi punya perusahaan, dia lagi butuh manajer HRD. Tobi menggunakan jasa Headhunter untuk mendapatkan si kandidat. Nah, cara kerja Headhunter biasanya dia mencari dari source-source yang dia punya sumber-sumbernya, kita memang punya sumber-sumbernya, atau dengan cara yang kedua adalah meng-hijack. Koyok pemain bola, kayak manajer bola. Paham ya maksudnya, kalau yang cowok ini pasti paham manajer bola. Jadi misalnya Ronaldo itu jago, dia dari Ronaldo sekarang di mana? Juventus ya. Di Juventus, orang Headhunter ini, jasa Headhunter ini mau rekrut dia, mau nge-hijack dia pindah ke Persebaya. Misalnya kayak gitu. Ya apa caranya ya itu. Lembaga pelatihan ya, pokoknya lembaga training kayak gitu ya. Lembaga pendidikan plus. Nah, plus ini maksudnya apa keunggulan dibanding dengan pendidikan yang lain. Nah, teman-teman, dari berbagai, ada misalnya contoh 8 jenis layanan prospektif ini, sudah banyak ada bisnis ini sejenis. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya bisnis kita survive? Kita harus punya diferensiasi. Diferensiasi itu adalah apa yang membedakan bisnis kita dengan bisnis sejenis. Sama-sama misalnya di bidang pendidikan,
Tetapi apa yang membedakan pendidikan di perusahaan A dengan perusahaan B? Apa yang menjadi offering value atau value tambahan yang di offer ke customer? Itu harus ada. Kayak gitu. Paham ya? Di sini ya. Oke, SWOT sama ya. SWOT itu kalian analisis, strength, weakness, opportunity, dan threat. Ini saya nggak usah ulang, atau saya ulang? Nggak usah lah ya. Teman-teman sudah pada paham ini ya. Katam ini, diulang-ulang terus. Ini sudah, dan business plan. Nah, ini yang nanti kalian akan kerjakan. Silakan kalian baca legalitasnya seperti apa. Ini akan ada kuliah tamu. Legalitas. Oke, selesai teman-teman. Ada pertanyaan? Bu Desa, mungkin ada tambahan, Bu? Saya izin minum dulu. Nggak ada, dari aku nggak ada. Sorry, fokus. Lagi nyetir, sorry. Oh, ya, hati-hati di jalan. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oh, Pak, mau tanya. Ini kelompoknya satu kelompok berapa orang ya, Pak? Pertanyaan bagus. Saya pernah lihat. Ayo. Bentar, HP-ku nge-lag. Pak, ini satu kelompok berapa orang ya, Pak? Masya Allah, Hoki. Canda loh, Pak. Canda loh. Ada kelompok. Canda, Pak Kendi. Kalau nggak salah tadi 3 orang ya, Pak Ken? Nah, itu tergantung jumlahnya, Bu. Emang ini berapa jumlahnya? Kita sudah 32, kurang 2, 30, Bu. Kita sudah diskusikan itu ya. Tapi di mana ya? Coba kita kabarkan di grup aja ya, teman-teman ya. Oke. Kalau 30 kan udah 10 kelompok aja, 3 orang aja. Oh gitu. Gak apa-apa. 3 orang ya, satu kelompok ya. Kelas yang tadi berapa? Kelas yang tadi? Belum terbentuk, Bu. Masih mereka diskusi. Berapa orangnya tuh? Ada yang masih nggak datang tuh tadi. Gitu ya. Jadi bikin 10 kelompok. Satu kelompok 3 orang. Dan tugas kalian dalam minggu ini kalian sudah bisa membuat background, kemudian self knowledge, dan mulai visi misi value itu mulai dicicil. Oke. Minggu depan kita kuliah tanggal 13. Catat. Opola. Ekspresi muda kayak gitu, santai. 13 September, Februari, jam 9 sampai jam 11, kuliah tamu. Catat. Lalu, minggu depannya mulai presentasi. Untuk supervisornya siapa, nanti kita bagikan di kelompok, di ini ya, di grup. Kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, itu dulu untuk hari ini. Jangan lupa kuis. Setelah ini kalian kuis. Yalah, sudah tak infokan tadi lah. Jadi tolong dikerjakan. Iya, Pak. Jangan lupa absen. Bagi yang belum masuk orangnya, mungkin ada yang belum KRS, nggak usah khawatir. Nanti kita enrollkan di Bella. Ya teman-teman, chat aja di grup, Pak, saya belum masuk. Nanti kita enrollkan di Bella. Kalau sudah, silakan nyalain video kalian, tak foto untuk dokumentasinya kami. Wih, Josephine habis, kamu bulu tangkis ya, Josephine ya? Lagi di court nih kayaknya, ya? Yuk, silakan. Hilal, ayo. Enggak, Pak. Hilal, open cam, Hilal. Oh, udah. Pak, jam saya rusak, Pak. Nggak bisa dibuka, error.
Ah, kamu kalau kemarin camp-campan bisa. Iya Pak, maaf. Ya wes, oke. 1, 2, 1. Ternyata video, Ding. Nanti tak screenshot aja sendiri. Oke. Gimana, Pak? Bye-bye. Udah. Makasih Pak Kendi. Makasih, Pak. Makasih Pak Kendi. Makasih Pak. Makasih Pak. Dani udah TTF loh. Makasih Pak. Sehat-sehat Pak. Bye.